Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabrin Nurul Haq dan NPM 20081010101. Ya, jadi saya akan menjelaskan mengenai sejarah JavaScript. Jadi JavaScript pertama kali dibuat pada tahun 1995. Programmer di Netscape bernama Brendan H. membuat bahasa pemrograman scripting untuk berjalan di Netscape Navigator browser. Awalnya namanya adalah Mocha, kemudian diubah menjadi LiveScript, dan sekarang diubah menjadi JavaScript. Kemudian hasil kolaborasi antara Netscape dan Sun. Jadi JavaScript ini merupakan hasil kolaborasi dari Netscape dengan Sun. Sun ini merupakan pengembang dari bahasa pemrograman Java, yang kemudian memberikan nama baru JavaScript pada tahun 1995. Nah, JavaScript ini dibuat agar elemen halaman website yang sudah kita buat menggunakan HTML dan CSS bisa lebih interaktif. Nah, JavaScript sekarang sudah mengalahkan Java Applet dan Flash sebagai bahasa pemrograman untuk membuat halaman web yang menjadi interaktif. JavaScript ini tidak memerlukan kompilator untuk menjalankannya. Oh ya, perlu diketahui juga bahwa JavaScript ini berbeda dengan bahasa pemrograman Java dan tidak ada hubungannya. Oke, kemudian JavaScript dan ECMAScript. Karena JavaScript sekarang hampir diadopsi oleh sebuah aplikasi browser, akhirnya dibuatlah sebuah standarisasi yang bernama ECMAScript. Nah, organisasi yang melakukan standarisasi ini merupakan bernama ECMA Internasional. Dengan begitu, kita bisa pastikan bahwa kode program JavaScript kita bisa berjalan di semua browser. Karena browser yang ingin mendukung JavaScript nanti harus mengikuti standarisasi dari ECMAScript tersebut. Jadi intinya JavaScript dan ECMAScript ini merupakan dua nama untuk satu bahasa yang sama. Oke, kemudian tools development JavaScript. Dalam belajar JavaScript kita memerlukan dua tools dasar. Yang pertama yaitu browser, kemudian text editor. Jadi browser ini sudah pasti dibutuhkan saat kita ingin belajar mengenai JavaScript, karena browser nanti digunakan untuk menjalankan kode program JavaScript-nya. Misalnya seperti Chrome, Firefox, Safari, Opera, dan lain-lain. Dan tools yang kedua yaitu text editor. Nah, text editor ini juga dibutuhkan dalam belajar JavaScript, karena text editor ini digunakan untuk membuat sebuah kode program JavaScript. Ya, contohnya seperti Sublime Text, Visual Studio Code, Atom, dan lain-lain. Kemudian peletakan JavaScript. Nah, JavaScript ini bisa diletakkan menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu menggunakan TypeScript di dalam HTML. Nah, metode ini kode program JavaScript ditulis menjadi satu dengan file HTML yang dibungkus oleh TypeScript. Nah, kemudian metode yang kedua yaitu menggunakan file eksternal. Kita juga bisa memisahkan file HTML dengan kode JavaScript yang menggunakan misalnya nama file .js. Nah, .js ini merupakan ekstensi dari file JavaScript yang nantinya juga di-include di dalam file HTML. Dan include-nya ini tetap menggunakan TypeScript. Kemudian juga ada metode melalui event tertentu. Event merupakan sebuah sebutan dari satu action yang dilakukan oleh user. Contohnya seperti klik tombol mouse. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya terdapat H1, dan di dalamnya terdapat sebuah event, yaitu onClick. Nah, dalam onClick ini terdapat kode JavaScript-nya. Jadi di mana satu adalah tag HTML, sedangkan onClick ini merupakan event handler dari JavaScript. Nah, kemudian ini merupakan contoh-contoh dari peletakan JavaScript. Yang pertama tadi di dalam, jadi yang pertama ini gambar satu ini merupakan menggunakan TypeScript, yang di dalam TypeScript itu terdapat kode program JavaScript-nya. Jadi kita bisa menuliskan kode JavaScript menjadi satu dengan file HTML-nya. Nah, gambar yang kedua ini kita include-kan file JavaScript yang lain. Jadi kode JavaScript tidak ditulis di dalam satu file HTML. Jadi menggunakan file eksternal. Kemudian komentar pada JavaScript.
Sama dengan bahasa pemrograman lainnya, JavaScript juga memiliki fitur untuk menambahkan komentar sebagai dokumentasi saat membuat sebuah kode program. Nah, terdapat dua contoh komentar pada JavaScript. Yang pertama yaitu double slash dan juga karakter slash dan bintang. Nah, double slash ini untuk menulis komentar dalam satu baris. Nah, kemudian sedangkan yang slash dan bintang ini untuk menulis komentar yang terdiri dari beberapa baris. Kemudian pop-up box atau dialog box. Di dalam JavaScript ini memiliki sebuah pop-up box atau dialog box yang merupakan objek dari window. Yang terdapat 3 dasar pop-up box. Yang pertama yaitu alert, prompt, dan juga confirm. Nah, alert ini merupakan objek dari window juga yang akan menghasilkan sebuah box peringatan dengan pesan dan tombol OK. Nah, kodenya seperti ini, alert hello world seperti ini. Kemudian ada juga prompt. Prompt ini digunakan untuk input user yang akan mengembalikan nilai dari input user. Kemudian ada juga confirm. Confirm ini digunakan untuk menampilkan pesan, tombol OK, dan cancel yang nantinya akan mengembalikan sebuah nilai boolean berupa true atau false. Nah, ini contoh outputnya. Yang kalau alert ini munculnya cuma pesan sama OK, prompt ini munculnya terdapat input field dan juga OK dan cancel. Kemudian jika confirm ini merupakan terdapat pesan OK dan cancel. Kemudian variabel. Variabel dalam JavaScript merupakan tempat menyimpan sebuah nilai data atau informasi pada JavaScript. Nah, aturan penulisan variabel ini memiliki beberapa aturan, yaitu yang pertama, penulisan nama variabel harus dimulai oleh satu karakter huruf. Jadi huruf bukan angka. Nah, kemudian aturan kedua yaitu dilarang menggunakan kata-kata yang mengandung istilah-istilah yang sudah digunakan dalam JavaScript. Contohnya seperti else, kemudian if, var. Nah, itu tidak bisa. Kemudian aturan yang ketiga yaitu penulisan nama variabel juga dilarang menggunakan spasi kosong. Nah, jadi di sini terdapat contoh penulisan variabel, misalnya var x sama dengan hello. Kemudian mendeklarasikan sebuah variabel. Nah, mendeklarasikan variabel ini terdapat 2 jenis macamnya. Yang pertama eksplisit dan juga implisit. Yang kedua implisit. Nah, eksplisit ini yakni dengan menuliskan kata kunci var kemudian diikuti dengan nama variabel dan nilai variabelnya. Contohnya seperti ini, misalnya var nama variabel sama dengan isi value-nya. Jadi misalnya di sini kan isinya string, nilai variabel. Nah, sedangkan yang implisit ini hanya menuliskan nama dari variabelnya dan juga diikuti dari nilai variabelnya. Jadi misalnya nama variabel sama dengan value-nya. Jadi tanpa diikuti var, tag var. Nah, hal ini akan browser akan otomatis membacanya bahwa kita akan mendeklarasikan sebuah variabel. Tapi mungkin kalau browser yang lama mungkin belum support. Kemudian scope. Nah, jadi peletakan variabel atau scope ini merupakan area akses sebuah data atau penempatan sebuah variabel. Nah, scope dalam JavaScript ini terdiri dari 2 macam, yaitu global scope dan local scope. Nah, jika dideklarasikan di bagian awal dari script program, yang artinya sebelum deklarasian semua fungsi, maka semua fungsi akan bisa mengakses variabel dari variabel tersebut. Nah, variabel ini dinamakan sebuah variabel global. Nah, sedangkan jika dideklarasikan dengan menggunakan kata kunci var yang dideklarasikan di dalam sebuah fungsi, maka variabel tersebut hanya bisa diakses di dalam fungsi tersebut dan tidak bisa diakses dalam fungsi-fungsi yang lain. Nah, variabel ini dinamakan sebagai variabel lokal. Nah, ini merupakan contoh dari scope variabel scope. Ini terdapat global scope dan juga local scope. Jadi global scope ini merupakan variabel yang bisa diakses oleh semua fungsi. Sedangkan local scope ini merupakan variabel yang hanya bisa diakses oleh scope tersebut. Misalnya ini function first, read first variable. Nah, variabel first variable ini hanya bisa diakses oleh function first, tidak bisa diakses oleh function second atau bahkan di konsol di luar fungsinya, tidak bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauqi Shahab dengan NPM 2008101007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan presentasikan tentang tipe data JavaScript dan lain-lainnya. Jadi pada tipe data ada tipe data number. Nah, di JavaScript ini hanya mendukung satu tipe data number, di mana tipe data number di JavaScript ini bisa berupa bilangan bulat atau bilangan desimal. Tetapi jika di bahasa pemrograman lain yang biasanya dia itu membedakan tipe data number bilangan bulat dan bilangan desimal, jadi float dan integer. Ya, kalau di JavaScript ini semuanya disatukan. Nah, yang di bawah ini ada contohnya. Jadi ada dokumen di HTML-nya, di seluruh HTML-nya kita readline angka atau bilangan bulat 203. Kemudian di yang bawahnya buat itu readline 68,9 itu adalah float. Jadi dia dapat menulis bilangan bulat dan bilangan desimal atau bilangan pecahan. Kemudian di JavaScript ini mendukung number notation, tapi defaultnya ini ada basis 10 atau desimal. Dan juga JavaScript ini juga mendukung binary, hexadesimal, dan octal. Contohnya itu hexadesimal seperti itu, 0xFF, kemudian binary, kemudian octal, contohnya seperti itu. Kemudian di JavaScript ini ada tipe data string. Nah, tipe data string atau teks ini tipe data yang berisikan kumpulan kosong atau lebih karakter. Nah, di JavaScript ini untuk membuat data dengan tipe string, kita perlu menggunakan petik 2 atau petik 1 sebelum dan setelah isi teksnya. Contohnya seperti kode yang di bawah, jadi dokumen readline eh, jadi pertama harus ada petik 2 di awalnya, itu terus kemudian kita isi katanya Abil Sabili Firmansyah, kemudian terakhir kita beri tanda terakhir petik 2. Bisa juga tanda petik 1. Kemudian di string ini kita juga bisa menulis angka, tapi dia tidak bisa dimasukkan ke perhitungan. Jadi perbedaannya kalau angkanya di string ini tidak bisa digunakan untuk pertambahan, pengurangan, dan lain-lainnya. Jadi perlu diperhatikan kalau menggunakan angka di string tidak bisa digunakan untuk matematika. Kemudian di string ini bisa juga untuk menulis tag dari HTML yaitu tag BR atau dia memberikan space break atau spasi ke selanjutnya atau new line. Kemudian di string ini kita juga bisa memberikan untuk menggabungkan dua string. Jadi kita pertama memberikan punya kata pekerjaan, kemudian kita gabung dengan programmer Valorant, kita gabungkan dengan tanda plus. Kemudian kita beri di pekerjaannya beri spasi karena biar tidak mepet. Jadi kalau tidak diberi spasi dia akan nyatu atau mepet. Kemudian di string ini dia juga mendukung escape sequence. Nah, escape sequence ini merupakan karakter khusus seperti enter, tab, kutip 2, dan lain-lain. Jadi kalau biasanya escape yang kata ini sudah digunakan atau seperti misalnya slash n, jadi kita yang memberikan enter kita bisa menggunakan slash n, dan jika yang memberikan tab kita bisa memberi slash t. Kemudian jika kita ingin memberikan koma kita memberikan slash t karena di string kita sudah tahu ke bahwa kalau petik digunakan untuk string, jadi kita perlu memberikan slash terlebih dahulu agar si JavaScript-nya ini bisa membedakan atau tidak bingung ketika menginterpretasikan kode yang kita programkan. Jadi kita perlu memberikan slash-nya agar bisa memberikan tanda petik. Kemudian ada petik 2, kita juga beri tanda slash. Kemudian untuk tanda slash kita juga perlu memberikan tanda slash agar kita bisa mengetikkan tanda slash. Kemudian ada tipe data boolean. Nah, tipe data boolean ini adalah tipe data yang berisikan variabel khusus yang berguna untuk mengevaluasi suatu kondisi tertentu. Nah, jadi boolean ini memiliki dua nilai, yaitu true dan false. Jadi jika true atau benar, dia ini diwakili oleh nilai 1. Jadi dia nilainya 1. Kalau false ini memiliki nilai 0, dia diwakili nilai 0. Contohnya seperti ini. Jadi kita memiliki dokumen get element by ID test. Jadi dia mengambil ID dari tes, kemudian kita masukkan ke HTML-nya dengan nilai boolean. Jadi ini uh,
tipe data booleannya, dalam kurung kita akan mengecek 420 apakah lebih besar dari 69. Jika iya, dia akan memberikan nilai true. Jika tidak, dia akan memberikan nilai false. Dan jawabannya adalah true. Jadi 420 lebih besar dari 69 itu adalah benar atau bernilai 1. Kemudian kita ingin mengonversi tipe data, kita bisa menggunakan fungsi seperti berikut. Jika kita mengonversi dari string ke number, bilangan bulat, kita menggunakan parseIn dengan parameter string. Kemudian jika kita ingin mengonversi string ke number, tapi bilangannya pecahan, kita menggunakan float. Jadi parseFloat parameternya string. Kemudian kita juga bisa mengonversi string ke number, tapi dia ini juga bilangan bulat atau pecahan. Jadi bisa dua-duanya dengan menggunakan function number dengan parameter string. Kemudian jika kita ingin mengonversi number ke string, kita menggunakan number dot to s-nya besar, string, kemudian kita berikan parameternya. Contohnya seperti di bawah, kita ingin mengonversi, jadi pertama kita dokumen .writeLen, kita tulis len-nya, kemudian kita gunakan function parseIn dengan parameternya itu akan ada petik 2. Petik 2 berarti dia artinya dia string dengan tulisannya kata-katanya 23.32a. Kita ubah ke integer. Nah, hasilnya 23. Nah, mengapa yang 32-nya tidak terikut? Karena dia itu integer. Jadi, untuk tanda pecahannya dia tidak ikut karena dia bilangan bulat sehingga hanya 23. Kemudian kita ingin mengubah string ke float, kita menggunakan passFloat dengan parameternya kita tulis string 84.21. Nah, ini dia untuk angka koma di belakangnya dia terikut karena dia float atau pecahan. Jadi 84.21 atau koma 21. Kemudian kita coba yang fungsi yang number. Kemudian yang number kita beri parameter string 11.2. Hasilnya dia bisa pecahan 11.2. Jadi dia bisa float, bisa bulat atau pecahan. Kemudian kita akan membahas operator. Terus di operator ini ada operator matematika. Jadi JavaScript ini mendukung banyak sekali operator matematika untuk tipe data number. Contohnya seperti operator aritmatika, operator augment achievement, atau operator unary, dan lain-lain. Contohnya kita akan membahas operator aritmatika. Seperti yang kita tahu, aritmatika ada pertambahan, pengurangan, perkalian, eksponensial, pembagian, sisa bagi. Nah, untuk operatornya kita bisa lihat di tabel itu. Untuk eksponensial, kita menggunakan tanda bintang 2 kali, dan yang lainnya seperti itu. Sisa bagi itu, persen itu adalah modulus. Contohnya kita seperti yang di bawah, dokumen writeLen 20 tambah 3, nanti outputnya 23. Dokumen writeLen 84 kurangi 21, dia outputnya akan 63, kemudian 11 kali 2, dan outputnya ada 22. Jadi, seperti itu menggunakan operator aritmatika di JavaScript. Cukup sama dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Kemudian ada operator augment achievement. Jadi, ini operator yang untuk seperti singkatan atau langsung. Jadi, contohnya kita ingin result plus 10. Jadi dia akan menambahkan nilainya sama dengan nilainya dia ditambahkan ke 10, tapi dia dimasukkan ke variabelnya dia. Jadi contohnya kita mempunyai kita menambahkan, jadi operator augment achievement-nya dia result plus sama dengan 10. Dan untuk yang lainnya seperti pengurangan, perkalian, eksponen, pembagian, dan modulus semuanya sama, jadi awalnya dia operatornya dulu, terus kita tambahi depannya sama dengan kemudian nilainya. Kita langsung bahas ke contohnya, kita dikasihkan terlebih dahulu, jadi kita dikasihkan variabel result, itu nilainya tuh 12. Kemudian kita ingin menambahkan nilai result ini agar bisa menambahkan 20, jadi resultnya ditambah 20 tapi menggunakan variabelnya sendiri. Jadi biar agar nilai resultnya ini bertambah 20, kita menggunakan operator achievement yang
pertambahan dengan result plus sama dengan 20 sehingga hasilnya sama dengan 32. Jadi dari yang nilainya 12 kemudian ditambahkan 20 menjadi 32. Kemudian yang pengurangan juga sama, kita kurangi 20, dia kembali ke 12. Kemudian dia bagi 20, dia jadi 0,6. Jadi sama juga konsepnya. Jadi intinya dia eh, dihitung terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke nilainya. Dia ditambah dengan nilai yang akan tambahkan oleh variabelnya, kemudian nanti dia dimasukkan ke variabelnya sendiri. Kemudian di operator ada operator pembandingan dan logika. Ini operator kesamaan itu menggunakan membanding dengan operator sama dengan, dan ada ketidaksamaan itu menggunakan tanda seru atau not sama dengan, ada kurang dari atau sama dengan menggunakan kurang sama dengan, dan seterusnya. Jadi kalau operator pembanding ini dia itu akan menghasilkan nilai true atau false. Jadi dia kalau misalnya 9 sama-sama dengan 5, dia kan artinya sama, berarti dia akan dia kan false ya, berarti dia akan menghasilkan nilai false atau outputnya false. Kemudian ada logika. Logika ini ada bukan atau not dengan tanda seru. Kemudian ada dan ini n. Dia menggunakan tanda nn 2. Jadi kalau not ini dia akan menghasilkan nilai dari true menjadi false. Kemudian ada dan ini jadi jika kita memiliki dua nilai dan kita menggunakan operator logika, dan jika dua nilai ini true, maka dia akan menghasilkan nilai true. Kemudian ada operator logika atau, jadi menggunakan tanda lurus 2, itu dia jika salah satunya true, dia akan menghasilkan nilai true, dan jika dua-duanya salah, dia false. Kemudian ada operator ternary atau kita menggunakan tanda tanya. Jadi di ternary ini ada kondisinya terlebih, kita statementnya atau expressionnya seperti kondisi, kemudian kita beri tanda tanya. Nah, habis tanda tanya ini, dia ini untuk nilai yang benar itu nanti dia akan menghasilkan outputnya itu nilai yang benar yang itu, kemudian kita beri tanda sama dengan atau itu. Yang selanjutnya itu adalah nilai yang salah. Jadi dia jika benar akan menghasilkan untuk yang sebelah kiri, dan jika yang salah dia akan menghasilkan nilai yang kanan, yang nilai salah itu. Kemudian ini penjelasan saya yang terakhir, yaitu pernyataan if. Jadi di if ini ada variasinya, ada macam-macam di if statement. Contohnya kita akan bahas lebih dahulu yang paling atas. Pertama kita jelaskan terlebih dahulu variable constant exam value dengan tipe data const. Jadi nilainya itu sama dengan 90. Kemudian kita beri if, jadi jika nilainya lebih dari 80, dia akan menulis nice. Jadi jika if lebih dari 80 dia nice. Kemudian jika ingin kita memberikan opsi yang lain, kita bisa menggunakan if else. Kita memberikan else. Jadi misalnya dia lebih besar dari 80, dia nice. Kemudian jika yang lainnya else, dia akan menuliskan set. Kemudian jika kita ingin lagi, jadi dia bisa memberikan output yang lain, dia bisa menggunakan else if. Nah, di else if ini tidak terbatas. Jadi jika ingin kita memberikan else if yang lain, ya, contohnya ini hanya satu, tapi untuk contoh yang lainnya dia bisa banyak else if-nya sampai 5, 10 atau yang lainnya. Di sini else if-nya ada satu. Jika nilainya lebih besar dari 60, dia akan menuliskan nilai nice try. Jika dia else atau yang lainnya, jadi yang lebih sedikit dari 60 atau ya yang bawahnya itu, dia akan menuliskan set. Sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kesalahan yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Julio. Perkenalkan, nama saya Julu Jaya Prayoga, NPM 2008 1010 112.
Sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Mas Yogi. Saya di sini akan menjelaskan if switch. If switch merupakan suatu sintak yang digunakan untuk percabangan dalam suatu kondisi. Perbedaan antara if switch, if expression terletak pada penggunaan. If expression adalah percabangan dari sebuah kondisi, sedangkan if switch adalah percabangan diikuti dengan perbandingan kondisi. Berikut ini sintak dari if switch. Sintak switch lalu expression-nya diikuti dengan kondisi-kondisi dari case-case, setiap case. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh dari if switch. Di sini ada switch dari buah. Jika memilih buah, maka teks yang muncul adalah banana is good. Jika mengetikkan orange, maka akan muncul I'm not a fan of orange. Jika menuliskan apple, akan muncul how you like them apples. Jika tidak mengetik dari ketiganya, akan muncul I have never heard of that fruit. Seperti ini. Selanjutnya, while loop. While loop merupakan sebuah perulangan yang tidak mempunyai init statement dan post statement. Jadi bisa dibilang while loop adalah loop yang sederhanakan. Sintak while loop seperti ini, while dengan kondisi dalam kurungnya, lalu diikuti dengan program yang dieksekusi. Selanjutnya contoh while loop. Berikut ini adalah contoh while loop. While i lebih besar daripada 10, maka setiap angkanya akan mengeprint 1 sampai 10. Selanjutnya ada do while loop. Do while loop merupakan perulangan yang memiliki kinerja yang sama dengan perulangan while. Perbedaannya terletak di sini terjadi sesudah perulangan terjadi. Sintak do while loop bisa dilihat pengecekan dari do dahulu lalu terjadi perulangan dalam while-nya. Selanjutnya contoh do while. Jadi terjadi perulangan di sini ngeprint angka 1 terlebih dahulu lalu mengecek apakah nilai tersebut lebih besar atau tidak. Jika tidak, maka akan berulang lagi sampai kondisinya selesai. Selanjutnya ada for loop. For loop adalah bentuk perulangan yang sering digunakan oleh kebanyakan orang. Perulangan ini dapat terus berjalan asal kondisi perulangan terpenuhi. Sintak dari for loop bisa dilihat seperti ini. For jika i sama dengan 0, maka nilai i dengan maksimal 10 lebih besar dari 10, maka i akan bertambah terus. Contoh dari for loop seperti ini. Selanjutnya ada nested for loop. Nested for loop merupakan perulangan yang memiliki perulangan lagi dalamnya. Jadi seperti nested if, hanya lagi. Contohnya seperti sampai perulangan yang pertama ini kondisinya terpenuhi, perulangan kedua juga akan terus mengikuti perulangan yang pertama. Selanjutnya ada function. Function atau fungsi adalah sebuah blok program yang akan berjalan saat kita panggil. Kita bisa memanggil sebuah fungsi dengan menulis nama fungsi tersebut diikuti tanda kurung.
Sintaknya seperti ini. Fungsi, nama fungsi, parameter fungsi, dan sintak yang akan dieksekusi. Selanjutnya, contoh function. Seperti ini contoh functionnya. Kita misalkan functionnya my function dengan parameter A dan mengembalikan nilai A kali B. Jika nilai pada 3 ini memanggil nilai functionnya, misalkan X, maka hasilnya akan muncul. Selanjutnya, ada recursive function. Recursive function adalah fungsi yang memanggil fungsi itu sendiri. Berikut ini adalah contoh dari fungsi rekursif yang menghitung nilai faktorial. Di dalam fungsinya terdapat looping dan mengeluarkan nilai tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Baik, selanjutnya adalah objek standar pada JavaScript. Pada JavaScript terdapat 8 objek standar. Pertama ada array, kemudian ada boolean, kemudian ada date, kemudian function, kemudian ada objek math, number, regexp, and string. Selanjutnya kita akan bahas tentang objek-objek standar JavaScript berikut. Pertama, kita akan membahas tentang objek array. Objek array merupakan suatu objek yang memungkinkan kita untuk membuat dan memanipulasi tabel. Jika tidak ada elemen yang disebutkan dalam parameter, tabel itu akan menjadi tabel kosong pada saat pembuatannya. Baliknya, jika elemen diisi, maka isi tabel akan diinisialisasi oleh nilai dari elemen tersebut. Contoh dari objek array dapat kita lihat pada gambar. Kita inisialisasi objek array cars. Pertama, kita isi dengan elemen yang pertama yaitu color purple, kemudian tipenya minivan, kemudian untuk tanggal registrasi yaitu 2017 bulan 1 tanggal 3, untuk kapasitinya 7. Kemudian untuk elemen yang kedua yaitu kita isi colornya dengan red, kemudian tipenya dengan station wagon, kemudian registrationnya kita isi dengan tanggal 2018 bulan 3 tanggal 3 dengan capacity 5. Selanjutnya kita beralih ke objek date atau waktu. Objek date memungkinkan kita untuk bekerja dengan semua variabel yang berhubungan dengan penanggalan dan juga durasi waktu. Untuk contoh tabel untuk contoh shortcut dari date yaitu kita bisa lihat pada line ke-8 kita inisialisasi sebuah variabel dengan objek date. Kemudian kita tampilkan pada HTML. Untuk hasil dari shortcut sebelumnya adalah seperti berikut, yang akan menampilkan waktu real time di posisi kita. Selanjutnya yaitu objek boolean. Objek boolean memungkinkan kita untuk membuat nilai boolean, dalam artian elemen yang mempunyai dua kondisi, benar atau salah. Kemudian objek function. Objek function memungkinkan kita untuk membuat fungsi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya objek math. Objek math memungkinkan kita untuk memanipulasi fungsi-fungsi matematika, seperti contohnya fungsi trigonometri. Selanjutnya objek number. Objek number memungkinkan kita untuk membuat operasi-operasi dasar terhadap bilangan. Kemudian objek string. Objek string menyediakan banyak jenis metode yang memungkinkan kita untuk memanipulasi variabel string. Kemudian objek regexp. Objek regexp memungkinkan kita untuk membuat satu ekspresi umum. Ekspresi ini berguna untuk melakukan operasi-operasi yang lebih canggih terhadap variabel jenis string. Kemudian kita akan membahas tentang JavaScript sebagai bahasa yang berorientasi objek. JavaScript memperlakukan elemen-elemen yang tampil di jendela navigator sebagai suatu objek.
yang artinya adalah pertama elemen diklasifikasikan berdasarkan tingkatan khusus. Kemudian yang kedua adalah elemen diasosiasikan dengan kondisi atau sifat khusus. Kemudian pada JavaScript juga ada properti. Properti adalah atribut dari sebuah objek. Untuk sintaks dari properti yaitu pertama kita tulis nama objek, kemudian titik untuk mengakses nama propertinya, kemudian kita lanjutkan dengan nama properti. Jangan lupa titik koma pada ini. Dalam objek JavaScript juga ada metode. Metode adalah suatu kumpulan kode yang digunakan untuk melakukan suatu tindakan terhadap objek. Untuk sintaksnya hampir sama dengan properti, namun hal yang membedakan adalah nama metodenya. Bisa kita lihat pada gambar. Pertama, sintaks pertama yaitu nama objek, kemudian diikuti dengan titik, kemudian diikuti dengan nama metode beserta parameternya. Kemudian kita akan bahas tentang penanganan kejadian atau event handler. Penanganan kejadian adalah sekumpulan kode yang akan dijalankan manakala pemakai melakukan suatu tindakan. Misalnya, mengklik tombol mouse atau ketika menutup jendela browser. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.